Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 786. Seorang wanita jatuh dari langit. Di bawah pengawasan dua kaisar iblis wanita, Jiang Fan, yang telah sepenuhnya menguasai teknik kultivasi, segera menyalurkan dan menyerap kekuatan petir yang cukup. Dia mencobanya berulang kali ke arah langit di depan. Pada awalnya, ia hanya mengayunkan pedang panjang sepanjang 30 kaki. Setelah itu 60 kaki, 90 kaki. Akhirnya, setengah hari kemudian, Jiang Fan dengan kuat menebas awan di atas kepalanya. 6 divisi guntur surgawi, pedang abadi, mendesis. Pedang pertempuran sepanjang 600 kaki yang ditempa oleh kekuatan guntur mengiris cakrawala, membelah awan di atas kepalanya menjadi dua. Busur listrik yang tersisa masih ada di langit, menolak untuk menghilang. Mereka memancarkan aura yang membakar. Dalam hal kekuatan, itu beberapa kali lebih hebat dari Five Thunders Riders Heaven Palm. Di dalam dua awan yang terbelah, kedua permaisuri iblis masing-masing menempati setengah awan. Mata permaisuri iblis laut selatan melebar, dan dia bergumam bodoh, dia berhasil membudidayakannya begitu saja. Bukankah mereka bilang bahwa metode kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi milik orang lain membutuhkan waktu setidaknya beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun? Dia hanya butuh waktu setengah hari. Permaisuri iblis laut timur pun dipenuhi rasa terkejut. Mengembangkan teknik kultivasi dalam setengah hari yang bahkan monster tua pun mungkin tidak dapat mengolahnya dalam beberapa tahun. Apa yang terjadi dengan menantuku ini? Di bawah pengamatan mereka, Jiang Fan menarik kemampuan ilahi dao petirnya, ekspresi gembira tampak di wajahnya. Pisau yang tidak bisa dihancurkan, prestasi utama lapis pertama. Sayangnya, saya hanya diizinkan berkultivasi di sini selama 1 hari. Waktunya sudah habis. Jiang Fan merasa sedikit menyesal. Namun dia juga tidak terlalu kecewa. Sambil tersenyum, dia mengambil batu guntur surgawi yang telah direndam dalam kolam petir di bawahnya. Batu ini awalnya terbentuk oleh sambaran petir surgawi dan dapat mengumpulkan kekuatan petir. Sekarang, setelah berendam seharian penuh, itu telah menyerap sepenuhnya kekuatan petir. Saat dia menemukan waktu, dia bisa menggunakan kekuatan petir di dalamnya untuk memupuk lapisan kedua. Baik kultivasinya maupun teknik kultivasinya telah mengalami kemajuan pesat. Sekarang, hanya satu hal yang tersisa. Melihat bahwa pelayan yang menjaga lembah belum mendesaknya, dia segera mengeluarkan 2 buah cincin yang tak terukur besarnya. Yang satu lengkap dan putihnya tak tertandingi. Yang satu patah dan berwarna hijau cerah. Karena cincin ini disebut cincin kembar yin dan yang dan dapat bergabung untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Secara teori, energi mereka seharusnya dapat saling ditransfer. Jiang Fan merenung diam-diam, sambil mendekatkan kedua cincin itu. Yang mengejutkannya, permata hijau yang tersisa dan terfragmentasi di cincin yang rusak itu dengan cepat meredup. Sebaliknya, seluruh cincin mulai terlihat menunjukkan sedikit warna hijau. Tak lama lagi, warna kedua cincin berubah menjadi hijau muda. Pemindahan tidak dapat dilanjutkan lagi. Energi antara kedua cincin itu seperti air di 2 sungai. Ketinggian air yang lebih tinggi mengalir menuju tingkat air yang lebih rendah. Ketika level air seimbang, alirannya berhenti. Melihat cincin hijau muda di tangannya, Jiang Fan masih agak kecewa. Dia juga tidak tahu apakah ini akan memiliki efek pada alam jiwa baru lahir. Dia menatap cincin yang rusak itu. Lalu dia melihat 2 awan di atas kepalanya. Dia merenung sejenak. Karena cincin yang rusak itu kemungkinan besar tidak berguna. Dia mungkin juga menguji seberapa kuat energi di dalamnya. Di atas awan, kedua permaisuri iblis memperhatikan Jiang Fan bermain-main dengan penuh minat. Nama panggilan, benda apa itu di tangannya? Kelihatannya seperti artefak spiritual. Kenapa dia mengangkatnya dan mengarahkannya ke kita? Kurasa kita harus mundur. Kenapa aku punya firasat buruk? Tiba-tiba, kekuatan misterius yang tak tertahankan menyeret awan-awan besertanya ke bawah. Tidak peduli bagaimana mereka memanfaatkan kekuatan klan setan laut, itu sama sekali tidak berpengaruh.
Mereka menyaksikan tanpa daya ketika mereka, bersama dengan awan-awan, menabrak kolam petir dengan suara dentuman keras. Jiang Fan menyaksikan pemandangan yang sudah dikenalnya itu. Dia mengangguk meyakinkan. Tenaganya tampak lumayan. Dia tidak memperhatikan awan yang telah ditekan. Lagi pula, itu hanya awan. Hanya uap air, tidak ada apa-apa. Buk-buk. Dua suara teredam bergema berturut-turut di depan Jiang Fan. Sepertinya ada sesuatu yang terjatuh. Kolam petir itu terguncang oleh gelombang kejut yang kuat, menyebabkan sebagian besarnya tersebar. Angin kencang yang dihasilkan membuat Jiang Fan kehilangan keseimbangan, hampir menjatuhkannya ke tanah. Dia menatap kosong ke depan, memfokuskan pandangannya. Sebenarnya ada dua orang, dan mereka adalah dua orang wanita. Yang satu mengenakan gaun hitam, kakinya panjang dan seputih salju. Yang lainnya mengenakan gaun merah muda, penampilannya mampu menggulingkan kota dan negara. Mereka duduk sambil menutupi pinggang dan dada, sambil bergumam, "Aduh, aduh." Jejak kesakitan tampak di wajah mereka. Mendesis. Aura guntur yang tersebar menyatu kembali. Pakaian mereka langsung terbakar, mengungkapkan dua sosok yang menakjubkan. Warnanya putih berkilauan. Mata Jiang Fan terbelalak. Pikirannya benar-benar kosong. Tunggu. Wanita bisa jatuh dari langit. Kedua ratu iblis yang pusing itu langsung merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Mereka melihat ke bawah, dan berteriak serempak. Permaisuri iblis Laut Timur menutupi dadanya dan berteriak, "Jangan lihat." Wajahnya memerah, dan dia buru-buru mengumpulkan busur listrik di sekitarnya ke arah dirinya, mencoba menyembunyikan tubuhnya. Tetapi gelombang kejut akibat kejatuhan mereka tadi terlalu hebat. Sebagian besar busur listrik telah tersebar. Mereka tidak dapat berkumpul menjadi massa padat seperti sebelumnya dalam waktu singkat. Permaisuri Setan Laut Selatan bahkan semakin malu dan bingung. Menutupi bagian atas berarti bagian bawah terekspos. Memblokir bagian bawah berarti bagian atas terekspos. Dia terus berteriak karena malu, "Apakah kamu masih melihat?" Baru pada saat itulah Jiang Fan tersadar kembali. Dia segera memalingkan kepalanya. Dia tidak melihat lagi, tetapi kejadian beberapa saat yang lalu terpatri jelas dalam ingatannya. Apakah dia terlihat atau tidak, kini tidak ada bedanya lagi. Kedua wanita itu buru-buru keluar dari kolam petir, tampak seolah-olah langit telah runtuh, dan cepat-cepat mengenakan pakaian mereka. Permaisuri Iblis Laut Timur melotot ke arah Jiang Fan dengan malu dan marah, "Kamu juga pakai bajumu." Jiang Fan tersenyum canggung. Kolam petir di sini tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Dia segera bangun dan mengenakan pakaiannya dengan rapi. Tepat saat dia selesai merapikan rambutnya, dia merasakan dua aliran tatapan, setajam anak panah, melesat ke arahnya. Dia berbalik sambil tersenyum kecut, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk, "Dua kaisar iblis senior. Mengapa kamu ada di awan di atas kepalaku?" Setelah sesaat kebingungan, bagaimana mungkin Jiang Fan tidak menebak identitas kedua putri itu? Mampu tinggal di awan di langit, dan terjatuh tanpa cedera sama sekali. Menggabungkan kedua faktor ini, siapa lagi kalau bukan permaisuri iblis? Master Pavilion Tianji tahu putri ketiga Laut Timur palsu, namun tetap menghiburnya dengan hangat. Jiang Fan curiga ada motif tersembunyi. Tetapi sekeras apapun dia berpikir, dia tidak pernah membayangkan bahwa putri palsu itu sebenarnya adalah permaisuri iblis Laut Timur. Dua permaisuri iblis, yang awalnya mengesankan, langsung merasa bersalah saat ditanyai oleh Jiang Fan. "Mengapa mereka ada di awan?" "Untuk mengintipmu mandi. Toi, untuk melihatmu bercocok tanam." Namun bagaimana mereka bisa menjelaskannya dengan lantang? Permaisuri Iblis Laut Timur, yang masih berwajah merah, berkata samar-samar, "Lewat. Siapa yang tahu kau akan tiba-tiba menyerang dan menjatuhkan kita dengan cincin aneh itu?" Lewat. Jiang Fan curiga. Awan itu telah lama berada di atas kepalanya. Mungkinkah kedua kaisar iblis wanita ini memata-matai dia? Dia mengamati kedua wanita itu dengan pandangan aneh. Apakah mereka punya fetis seperti itu? Permaisuri Iblis Laut Selatan merasakan tatapannya bagaikan duri di punggungnya dan segera berkata, "Tatapan macam apa itu? Apakah kau curiga kalau permaisuri iblis ini sedang mengintipmu?" "Begitu mudah, namun penuh dengan pikiran liar. Aku akan memberi tahu Master Pavilionmu." Setelah mengatakan itu, dia pun pergi dengan marah. Kenyataannya, dia melarikan diri karena malu.
Permaisuri Iblis Laut Timur pun menghentakkan kakinya dan menatap tajam ke arah Jiang Fan. Dia merasa ingin muntah darah. Dia seharusnya mencarikan calon suami yang tampan untuk putrinya, tetapi bagaimana bisa dia malah terseret ke dalam masalah ini terlebih dahulu. Awalnya, melihat betapa hebatnya Jiang Fan, dia bermaksud membujuk anggota klannya dan putri sulungnya untuk membuat pengecualian dan menoleransi Jiang Fan yang memiliki selir. Tetapi bagaimana dia bisa membujuk mereka sekarang? Setelah apa yang terjadi hari ini, bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah sebagai ibu mertua Jiang Fan? Dasar kau, orang tak berguna. Kamu membuatku marah. Dia menghentakkan kakinya dan melesat pergi. Sebuah pembuluh darah di dahi Jiang Fan berkedut, dan dia bergumam dengan kesal. Mereka memata-matai saya dan kemudian bertindak seolah-olah mereka benar tentang hal itu. Di udara, kedua kaisar iblis wanita, yang belum terbang jauh, tersandung bersamaan. Hampir jatuh dari langit. Bab 787 memperoleh intelijen. Jiang Fan melotot ke arah mereka dengan wajah gelap saat mereka pergi. Dia diam-diam bersukacita karena dia tidak mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Kalau tidak, kalau kedua kaisar iblis wanita itu melihat mereka, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Dia memeriksa waktu. Itu sudah jam yang disepakati. Dia segera mengemasi barang-barangnya dan tiba di depan balai misi. Ren Guhong mendongak ke arah para murid yang tengah menjalankan misi, memperhatikan mereka terbang dengan pesawat burung terbang. Ekspresinya cukup sabar. Namun, wajah Wu Manyu yang berbentuk seperti biji melon dan licik itu memanjang karena tidak senang. Sepasang lengan kecilnya yang seputih salju menopang beban di dadanya. Kaki kanannya mengetuk tanah dengan tidak sabar. Melihat Jiang Fan mendekat dari jauh, dia mengangkat dagunya. Kupikir kau tak sanggup meninggalkan istri dan selirmu yang cantik, dan kau pun berpikir dua kali. Jiang Fan mencibir, kau serigala penyendiri yang tidak punya siapa-siapa, jadi tentu saja kau bisa hidup tanpa beban. Wu Manyu tidak terganggu. Dia dengan santai menarik kerah bajunya yang tipis, memperlihatkan sepeta kulit halus dan seputih salju. Langsung, murid laki-laki yang lewat langsung menoleh. Beberapa bahkan berdiri berjinjit, mencoba melihat lebih dalam. Mereka yang memiliki teman wanita berpura-pura tidak melihat, tetapi diam-diam melirik dari sudut mata mereka. Wu Manyu menutup kerahnya. Dia dengan lembut merapikan rambutnya yang sedikit acak-acakan dan berkata tanpa tergesa-gesa. Saudara muda Jiang, ulangi apa yang baru saja kau katakan. Mulut Jiang Fan berkedut. Kecantikan wanita ini sungguh tak terlukiskan kata-kata. Jika dia menginginkan seorang pria, itu akan sangat mudah. Baiklah, kamu menang. Apa kalian berdua punya rencana untuk perjalanan ini? Tidak mungkin kita hanya terjun ke negeri iblis dan mencari jarum di tumpukan jerami, kan? Jiang Fan bertanya dengan serius. Wu Manyu sedang dalam suasana hati yang cukup baik, karena jarang menang melawan Jiang Fan. Dia sengaja pamer dengan mengatakan, kenali dirimu dan musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Saat ini, ras manusia hanya memiliki sedikit informasi tentang binatang neraka yang sunyi. Hampir semua berita datang dari ras Yao. Oleh karena itu, kami berencana untuk pergi ke ras Yao terlebih dahulu untuk mencari informasi yang dapat diandalkan dan bermanfaat. Aku akan mengurus bagian itu. Mata Jiang Fan menunjukkan kecurigaan. Kapan kamu berurusan dengan ras Yao? Dalam kesannya, murid Paviliun Tianji jarang keluar rumah. Selama setengah tahun di Tanah Sembilan Sekte, hanya selama Perang Besar Jishan dia mempunyai kesempatan untuk bertemu beberapa murid Paviliun Tianji seperti Jian Linyuan dan Wu Manyu. Kapan Wu Manyu pernah berurusan dengan ras Yao? Ren Guhong tersenyum, saudara muda Jiang, jangan remehkan saudari muda Wu. Koneksinya sangat liar. Dia sering bertemu dengan orang-orang yang tidak terduga. Benarkah begitu? Jiang Fan berpikir dengan hati-hati. Wu Manyu memang memiliki sisi misterius yang tidak dapat ia lihat. Misalnya, harta karun ajaib yang ada padanya tampak tidak ada habisnya. Akan selalu ada hal-hal baru yang tidak Anda duga. Tidaklah aneh jika dia punya koneksi di ras Yao. Baiklah, kalau begitu aku akan mengandalkan kakak senior Wu. Wu Manyu dengan bangga meletakkan tangannya di belakang punggungnya, membusungkan dadanya yang menonjol, jangan khawatir. Serahkan padaku. Ren Guhong berkata, kita juga harus segera berangkat.
Li Sangqiu, Ye Bengxia, Wang Chongling, dan yang lainnya akan pergi ke Ras Yao terlebih dahulu untuk mencari informasi yang dapat dipercaya. Siapapun yang menemukan informasi lebih cepat dan akurat akan menang. Setelah mendengar ini, beberapa dari mereka tidak berani menunda. Setelah menerima burung terbang dari paviliun Tianji, mereka mengusir angin itu ke tanah ras iblis. Akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 hari melalui darat dengan seekor binatang roh. Bepergian dengan Flying Bird. Hanya dalam 1 hari, mereka melintasi separuh benua. Tiba di bagian paling utara dari ras manusia, Gunung Batas. Dengan berhentinya sepenuhnya permusuhan antara kedua ras, Gunung Boundary telah lama ditinggalkan. Hanya bekas cakar binatang Yao yang tersisa di tembok kota yang diam-diam menceritakan masa lalu tragis tempat ini. Di kaki Gunung Batas, di sisi wilayah ras Yao, ada beberapa gajah buas, tingginya 50 zang. Mereka berlutut berdekatan di tanah, membentuk 3 tembok tinggi. Batangnya yang menonjol saling bersilangan, membentuk kubah. Ekornya terbentang di kedua sisi, seperti 2 pintu. Dengan demikian terbentuklah sebuah tenda alami. Di luar pintu, beberapa kelompok pengikut paviliun Tianji, serta kekuatan dari 9 sekte, telah berkumpul. Tampaknya mereka semua berusaha untuk memverifikasi keberadaan terkini binatang buas neraka dari ras Yao. Jiang Fan segera melihat sosok yang dikenalnya. Mereka adalah Master Sekte dari Sekte Hehuan, Master Sekte Mutiara Bulan Cerah dan Binatang Roh Gong Kai. Keduanya masing-masing memimpin murid mereka yang kuat. Aku akan menemui beberapa kenalan lama. Kita akan bertemu lagi di sini nanti. Wu Manyu mengangguk. Sempurna, saya juga perlu menggunakan koneksi saya untuk mencari informasi. Suara mendesing. Jiang Fan diam-diam muncul di belakang kerumunan. Dia segera mendengar keluhan Moon Bright Pearl. Ras Yao Sok hebat. Kami membantu mereka menemukan jejak binatang neraka yang sunyi, namun mereka menutup pintu bagi kami. Jika bukan karena perintah dari paviliun Tianji, aku tidak akan repot-repot datang ke tempat yang dingin dan terkutuk ini. Gong Kai berkata lembut, sabar saja. Ras Yao sendiri punya misi hadiah, jadi wajar saja mereka enggan membagikan informasi langsung. Dengan begitu banyak orang di sini sekarang, tentu saja mereka punya kekhawatiran. Nanti, kami hanya akan mendapatkan beberapa informasi dasar untuk menentukan area pencarian umum. Jangan berharap berita terbaru. Moon Bright Pearl berdiri dengan tangan di pinggulnya. Sambil mengerutkan kening, dia mendengus. Jika bukan untuk membantu Jiang Fan mendapatkan hadiah paviliun Tianji, aku tidak akan repot-repot melihat ekspresi ras Yao ini. Ekspresi Gong Kai sedikit tidak wajar saat dia melihat sekelilingnya. Mereka adalah yang paling aktif dalam mencari binatang buas neraka, selain Sekte King Yun. Karena mereka dekat dengan ras Yao, mereka tiba selangkah lebih awal. Mendengar Moon Bright Pearl menyebut Jiang Fan secara terbuka, dia merasa sedikit bersalah. Dia berharap tidak seorang pun mendengarnya. Siapa yang tahu? Saat dia melihat, dia tiba-tiba melihat Jiang Fan di belakangnya, tidak jauh, dengan setengah tersenyum. Dia menjerit pelan. Jiang Fan memberi isyarat diam. Diam-diam dia datang ke belakang Moon Bright Pearl, mengulurkan tangan, dan dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya, yang tidak sepenuhnya dia genggam. Tubuh halus Moon Bright Pearl bergetar. Tanpa berpikir panjang, dia menyikutnya ke belakang sambil memaki, kurang ajar. Apakah tidak diperbolehkan meskipun aku kurang ajar? Suara yang familiar itu membuat tubuh halus Moon Bright Pearl bergetar lagi. Dia tiba-tiba menoleh. Matanya langsung berbinar, dan dia berseru kaget, Jiang. Tetapi kemudian dia teringat sesuatu. Dia segera menepis tangan Jiang Fan sambil cemberut, siapa kamu? Jiang Fan memegang bahunya dan tersenyum, masih marah. Dia menduga dia masih terganggu dengan pernyataan Su Yuran yang menegaskan statusnya sebagai istri utama terakhir kali. Sudah berapa lama yang lalu itu? Jangan sentuh aku. Dia menepis tangan Jiang Fan lagi. Jiang Fan mencengkeramnya lagi, namun dia terlepas lagi. Setelah beberapa kali mencoba, Jiang Fan tidak dapat menahannya. Kalau begitu aku akan menyentuh Gong Kai. Jiang Fan mengabaikannya dan berbalik berjalan menuju Gong Kai. Moon Bright Pearl dengan marah berbalik, meraih tangannya, dan menggigitnya. Bajingan, kamu hanya menggertakku. Jiang Fan tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan marah, aku punya hadiah untukmu.
Moonbright Pearl cemberut, aku tidak berani menerimanya. Jika suatu hari Su Yuran tahu, dia akan memaksaku mengembalikannya. Saat dia berbicara, matanya berkaca-kaca karena kesedihan. Jiang Fan mengambil kesempatan itu untuk menariknya ke pelukannya dan berkata, kalau begitu, apakah kamu akan mengembalikannya? Moonbright Pearl bahkan tidak berpikir, tidak pernah. Kalau begitu, begitulah adanya, kan? Jiang Fan mengeluarkan gulungan sutra ulat sutra Tianshan, meletakkannya di tangannya, dan berkata, saat kita berhadapan dengan Blood Jiao hari itu, sutra ulat sutra Tianshan milikmu putus. Aku selalu ingin memberimu satu set baru. Ini, ambillah. Mata Moonbright Pearl berbinar, dan dia terkejut, benar-benar. Dan masih banyak lagi, jauh lebih lama dari yang sebelumnya. Tunggu sebentar. Moonbright Pearl tiba-tiba teringat kejadian masa lalu dan berkata, hari itu, mencuri burung guntur bersayap perak milik Su Qingyang, apakah itu kamu? Su Qingyang yakin itu dia, dan mengatakan dia menggunakan senjata uniknya, sutra ulat sutra Tianshan. Dia bahkan memarahinya habis-habisan. Jiang Fan mengangkat bahu, siapa yang menyuruhmu memberiku hadiah? Benarkah itu kau? Moonbright Pearl menghantamnya, geli sekaligus jengkel. Kau benar-benar musuhku. Jiang Fan tersenyum, apakah kamu masih marah? Moonbright Pearl mendengus pelan, lalu tiba-tiba berdiri berjinjit dan memberinya ciuman besar di pipi. Aku memaafkanmu. Tiba-tiba, dia melihat Gong Kai memalingkan wajahnya, terlalu malu untuk melihat. Katanya sambil tersenyum nakal, kakak, tidakkah kamu akan menyapa suami kita? Kau adalah istri kecil Su Yuran yang diakui. Tidak seperti aku hanya bunga liar dari luar. Wajah Gong Kai memerah, dan dia berkata dengan mendesak, Master Sekte Yu, kau yang diam. Jangan bicara omong kosong. Dia tidak tahu malu seperti Moonbright Pearl, berciuman dan berpelukan di depan begitu banyak muridnya dan begitu banyak orang lainnya. Memukul. Tiba-tiba, suara keras seperti meja dibanting terdengar dari dalam tenda. Bisakah mereka yang di luar tenang? Semua orang saling memandang. Mereka menatap Jiang Fan dan kedua wanita itu dengan heran. Sejujurnya, mereka tidak berisik. Suara napas beberapa gajah buas lebih keras daripada suara Jiang Fan dan kedua wanita itu yang sedang berbicara. Banyak sekali orang yang berbicara satu sama lain, bahkan lebih berisik dari mereka. Namun mereka tidak melihat petugas balap Yao di dalam mengatakan apapun. Mengapa Jiang Fan dan dua wanita yang saling menggoda secara langsung memancing kemarahan seperti itu? Bab 788 Kaisar Iblis memaksa pernikahan. Jiang Fan sedikit tertegun saat mendengar ini. Suara ini, Raja Iblis Pesona Laut, Ras Yao yang bertanggung jawab sebenarnya adalah dia. Namun, dia cukup berani. Sang guru sedang berbicara, namun dia berani membanting meja. Mereka hanya mendengar suara tidak senang si Cham datang dari dalam tenda lagi. Ras manusia di luar, kirim satu perwakilan dari masing-masing kelompok kalian ke dalam. Kalian bertiga yang berisik tadi. Kamu akan masuk terakhir. Li Sangqiu melirik Jiang Fan dari jauh. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, segalanya baik-baik saja, tapi terlalu banyak wanita di dekatnya akan merusak segalanya. Yu Tiandu menahan tawa dan berkata, pantas saja dia dihukum. Dia bukan hanya akan mendapatkan informasi terakhir, tapi informasi yang dia dapatkan pastilah yang terburuk. Itulah yang dia dapatkan karena mencoba memonopoli setiap wanita cantik yang dilihatnya. Dia menderita kerugian besar, bukan? Dengan demikian, berbagai kelompok di luar tenda masing-masing mengirimkan satu orang ke dalam. Setelah memperoleh informasi itu, mereka segera pergi dengan tergesa-gesa. Pada akhirnya, hanya Jiang Fan, Moonbright Pearl, dan Gong Kai yang tetap hadir. Moonbright Pearl menggigit gigi peraknya sedikit, bajingan mana ini? Aku akan menemuinya. Berani sekali dia mempersulit suamiku. Jiang Fan melihat sekeliling, tidak melihat orang luar, dan dengan lembut menepuk tangannya, sambil berkata, jangan marah. Segera setelah itu, dia melangkah masuk ke dalam tenda. Tepat saat dia masuk, si Cham, yang memiliki rambut panjang bergelombang keemasan, tubuh bagian atas yang berlekuk, dan ekor ikan di tubuh bagian bawah, segera melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Dia buru-buru dan cemas berkata, Guru, tolong dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu. Jiang Fan melambaikan tangannya.
Dia melihat sekeliling, memastikan mereka sendirian, lalu berkata, "Tidak perlu, aku mengerti maksudmu. Anda sengaja memberi ilusi kepada orang luar bahwa karena saya membuat Anda marah, saya tidak akan menerima informasi apapun, atau hanya informasi yang tidak akurat. Dengan cara ini, ketika aku mengambil informasi yang paling akurat untuk mencari binatang neraka yang sunyi, mereka tidak akan mengikutiku. Penghargaan ini hanya milik saya." Tubuh Raja Iblis Pesona Laut yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Dia menyeka keringat di dahinya, mendesah pelan, dan berkata sambil tersenyum pahit. "Jika aku tahu guru mengerti, si Cham tidak perlu khawatir selama ini." Skema melukai diri sendiri memang merupakan skema melukai diri sendiri. Namun jika dia bertemu dengan seorang guru yang kurang cerdas, dimarahi dengan keras pasti bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Ada kemungkinan dia dihukum tanpa pandang bulu. Untungnya, kecerdasan Jiang Fan hampir seperti iblis. Tanpa komunikasi apapun sebelumnya, dia telah memahami niat baiknya. Jiang Fan berkata, "Saya minta maaf karena telah membuatmu mengalami hal itu." Dia berjalan ke sebuah bangku dan duduk. Si Cham segera membawakan secangkir teh hangat. Dia kemudian menarik kerah bajunya, mengeluarkan gulungan perkamen tersembunyi dari dalam, dan berbisik, "Guru, ini adalah informasi terkini. 1 jam yang lalu, tim pencari dari Ra Xiao yang telah musnah mengirimkan pesan terakhir mereka. Kamu harus pergi secepat mungkin. Jauh sebelum membiarkan yang lain masuk. Dia telah mempersiapkan segalanya sebelumnya. Sekarang, dia bahkan tidak perlu Jiang Fan bertanya terlebih dahulu sebelum mengeluarkannya." Jiang Fan mengangguk sedikit, pandangan penuh pertimbangan tampak di matanya. Si Cham sangat teliti dan pintar, menangani masalah secara menyeluruh, dan sangat setia kepadanya. Lebih jauh lagi, dia masih memiliki sebagian cairan relik iblis surgawi dan beberapa pil body di tubuhnya. Jika dia memberikannya kepada si Cham, dia akan memiliki kesempatan untuk menantang alam kaisar iblis. Hanya, jika dia berhasil mencapai terobosan ke alam kaisar iblis, kalung ikatan karma yang ada padanya tidak akan bisa lagi mengendalikannya. Jiang Fan harus mempertimbangkan secara serius faktor-faktor ketidakpastian yang dihasilkan. "Ada apa, guru? Apakah kamu lelah karena perjalanan jauh? Biarkan aku memijatmu." Si Cham berjalan di belakang Jiang Fan, mengulurkan jari-jarinya yang ramping seperti giok, dan dengan lembut memijat kulit kepalanya. Gerakannya lembut, dan tatapannya hangat. Jiang Fan memejamkan matanya dan berkata, "Pesona laut, pernahkah kau berpikir tentang hari di mana kau akan bebas?" Tangan si Cham tidak berhenti, dan dia menjawab dengan jujur, "Tentu saja. Siapa yang mau menjadi budak seumur hidup? Saya juga ingin berinteraksi dengan guru secara normal, seperti Ling Su dan Selir Yunxia, tertawa dan mengobrol dengannya." Paruh pertama kalimatnya sesuai dengan harapan Jiang Fan. Paruh kedua sedikit tidak terduga. Jiang Fan bertanya lagi, "Jika kita bukan tuan dan pelayan, dan aku menghadapi bahaya, apakah kalian akan menyelamatkanku tanpa memperhatikan keselamatan kalian sendiri, seperti Ling Su dan Selir Yunxia?" Si Cham menjawab tanpa ragu, "Iya." Jiang Fan terkejut, begitu yakin. Jari-jari si Cham melunak, dan dia berkata, "Saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas mengapa saya begitu yakin. Tetapi jika hari itu benar-benar tiba, aku akan melakukannya." Jiang Fan mengangguk ringan dan bertanya, "Bagaimana kabar Selir Yunxia dan Ling Su?" Si Cham menjawab, "Permaisuri Yunxia telah mengasingkan diri. Aku belum mendengar kabar spesifik apapun. Namun, situasi Ling Su tidak baik." Sekilas kekhawatiran muncul di antara alisnya. "Saya mendengar rumor, Kaisar Iblis ingin menjadikan Ling Su sebagai selirnya yang ke-37. Apa? Gadis yang murni dan anggun itu, bagaikan cinta pertama, akan menikahi Kaisar Iblis." Di telinganya, ia seakan mendengar panggilan, "Gege," yang lembut dan menyenangkan, bagaikan angin musim semi. Jejak kepahitan muncul dalam hatinya. Apakah dia bersedia? Si Cham terdiam. Setelah beberapa lama, dia tersenyum pahit, "Apakah Kaisar Iblis membutuhkan kesediaannya? Jika Kaisar Iblis memutuskan untuk menjadikanku selir suatu hari nanti, aku juga tidak punya pilihan. Bahkan perlawanan dengan kematian pun tidak akan diizinkan. Karena Kaisar Iblis akan melampiaskan amarahnya pada suku putri duyungku." Jiang Fan mengepalkan tinjunya. Seberapa banyak yang harus dimonopoli oleh Kaisar Iblis ini sebelum itu menjadi cukup?
Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan sebagian cairan relik iblis surgawi dan 2 pil body. Apakah kamu tahu benda apa ini? Si Cham memandanginya, tubuhnya yang halus bergetar hebat, dan pupil matanya menyempit seperti jarum. Cairan peninggalan iblis surgawi. Jiang Fan berbalik. Dia meletakkan wadah tanduk ke tangan kirinya dan 2 pil body ke tangan kanannya. Temukan kesempatan untuk mencapai terobosan ke alam Kaisar Iblis. Jika kau memperoleh kebebasan, kau tidak perlu mengakui aku sebagai tuanmu. Tapi tolong hentikan Kaisar Iblis Changqiong. Jangan biarkan dia bertindak gegabah lagi. Si Cham tidak percaya. Kesempatan untuk menerobos Kaisar Iblis baru saja jatuh padanya. Dia bersujud di tanah, menempelkan telapak tangannya ke dahinya, dan bersujud. Jika aku mencapai terobosan ke Kaisar Iblis, aku pasti akan melindungi Ling Su. Jiang Fan mengangguk. Untuk pil body yang lain, tolong berikan pada selir Yunxia untukku. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu. Siapapun. Jantung si Cham bergetar. Dia samar-samar mengerti sesuatu dan berkata, "Ya, Guru." Jiang Fan mengangguk dan berjalan keluar tenda. Moonbright Pearl dan Gong Kai bergegas mendekat. "Suamiku, wanita sombong itu tidak melakukan apapun padamu, kan?" Jiang Fan menghela napas dan berkata, "Dia tidak memberiku informasi apapun. Dia juga bilang padamu untuk tidak masuk dan mengganggunya. Kita hanya bisa bertindak sendiri-sendiri sekarang. Jika kalian menemukan sesuatu, segera beritahu aku." Moonbright Pearl dan Gong Kai mengerutkan kening dalam-dalam. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kedua wanita itu ingin membantu Jiang Fan, mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan sekte masing-masing dan mencari secara terpisah. "Kalau begitu, hati-hati ya, suamiku. Kalau aku menemukannya, aku akan segera memberitahumu. Aku harus membantumu mendapatkan kredit ini." Moonbright Pearl memberinya liontin giok komunikasi. Gong Kai juga diam-diam memberinya satu. Kedua wanita itu kemudian memimpin tim masing-masing dan mencari ke arah yang berbeda. Jiang Fan memperhatikan mereka pergi dan bergumam pelan. "Dua wanita konyol. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian mempertaruhkan diri bersamaku? Jika kita benar-benar bertemu dengan binatang neraka yang sunyi, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk lari." Kemudian, dia kembali ke Boundary Mountain. Wu Manyu juga hampir kembali, terkikik sambil menggoyangkan kertas di tangannya. Informasi berhasil diperoleh. Jiang Fan tersenyum sedikit. "Kebetulan sekali, aku juga menemukannya." Bab 789 ada lebih banyak cerita. Wu Manyu menunjukkan ekspresi kebingungan. "Dalam perang besar antara ras manusia dan ras Yao, kau membunuh begitu banyak ras Yao sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk membencimu. Dan mereka masih akan memberimu informasi." Jiang Fan mengeluarkan gulungan perkamen dan melirik isinya. Dia lalu bertanya pada Wu Manyu, "Ceritakan padaku tentang milikmu terlebih dahulu." Wu Manyu secara terbuka membagikan informasinya, membuka kertas tersebut. Itu adalah garis tulisan tangan yang kuat dan bertenaga. 2 jam yang lalu, jejak binatang neraka yang sunyi ditemukan di Gunung Chongchui. Alis Jiang Fan terangkat sedikit. Dia harus mengakui bahwa Wu Manyu benar-benar memiliki koneksi dalam ras Yao. Dan mereka bukanlah koneksi tingkat rendah. Berita dari 2 jam lalu mungkin baru saja tersebar dari tangan si Cham. Ini adalah batas informasi yang dapat diperoleh ras manusia dari ras Yao. "Bagaimana denganmu?" Wu Manyu melihat gulungan perkamen di tangan Jiang Fan. 1 jam yang lalu, kata Jiang Fan. Murid Ren Guhong mengecil. 1 jam yang lalu. Berita seperti itu, orang yang bertanggung jawab atas ras Yao pasti baru saja mendapatkannya. Saudara muda Jiang, koneksi Anda sangat tinggi. Wu Manyu melihat kertasnya sendiri, lalu melihat gulungan perkamen Jiang Fan. Dia tidak bisa tenang lagi. "Bagaimana kamu mendapatkannya?" "Untuk mendapatkan informasi setepat itu, harga yang Anda bayarkan pasti sangat besar, bukan?" Untuk mendapatkan informasi langsung ini, dia telah mengatakan banyak hal baik dan memberikan cukup banyak harta surga dan bumi. Yang paling berlebihan adalah, pihak lain bahkan mencoba mengambil keuntungan darinya. Dia menggunakan segala cara untuk memaksa pihak lain menyerah. Pada akhirnya, pihak lain menatapnya dengan dingin beberapa kali sebelum dengan enggan menyerahkan informasi tersebut. Sekarang, Jiang Fan juga telah memperoleh informasi. Dan itu bahkan lebih tepat dari miliknya.
Siapa yang bisa menoleransi hal ini? Namun, untuk informasi rahasia seperti itu, Jiang Fan pasti telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Jumlahnya pasti lebih banyak, bukan kurang, dari yang dibayarkannya. Mungkin, dia sudah mengorbankan penampilannya. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih seimbang secara internal. Jiang Fan membuka gulungan perkamen itu dengan santai dan berkata, "Tidak apa-apa, pihak lainnya cukup sopan." Ketika mereka mendengar saya menginginkan informasi, mereka langsung memberikannya kepada saya. "Ada apa, kakak senior Wu? Apa kau harus membayar mahal untuk mendapatkan informasimu?" Tubuh Wu Manyu menegang. Dia tergagap, tentu saja tidak. "Aku cantik sekali," pihak lain menawarkannya dengan wajah penuh senyum hanya dengan aku membuka mulutku. "Bagaimana mungkin ada harga yang diminta?" Jiang Fan mengangguk sedikit, "Itu bagus. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak uang untuk mendapatkan informasi yang tidak berguna itu akan menjadi kerugian besar." Tidak, sama sekali tidak." Wu Manyu tersenyum kaku. Namun, tangan kanannya meremas kertas itu begitu erat hingga tampak asap mengepul darinya. Ren Guhong melihatnya lewat penglihatan tepi dan tak dapat menahan kelopak matanya berkedut sedikit. Seberapa besar harga yang dibayar Wu Manyu? Dia benar-benar semarah ini. Dia batuk kering. Tanpa menunda lagi, mari kita segera berangkat untuk memverifikasi keaslian informasi terbaru ini. Kelompok itu melompat ke Flying Bird. Mereka segera menuju ke timur. 1 jam kemudian, Gunung Bukun. Saat masih di langit, rombongan itu melihat pemandangan tragis di darat. Di tengah hamparan salju putih, ada hamparan warna merah cerah. Beberapa binatang Yao raksasa, yang panjangnya puluhan kaki, tubuhnya dicabik-cabik oleh entitas yang mengerikan, tersebar di area seluas ribuan kaki. Berita itu nyata. Wu Manyu dengan marah memukul punggung elang itu. Dia telah membayar harga yang sangat mahal dan hampir kehilangan kewibawaannya. Namun informasi yang diterimanya lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan apa yang diperoleh Jiang Fan secara cuma-cuma. Sungguh menyebalkan. Dia menatap tajam ke arah Jiang Fan dan berkata dengan cemburu, "Saudara muda Jiang, kau memiliki koneksi yang sangat baik di dalam ras Yao, bukan? Mungkin kau belum mendapatkan posisi yang layak dalam ras Yao, kan?" Jiang Fan mengangguk sedikit, tidak menyembunyikan apapun. "Itu bukan posisi yang hebat. Aku hanya bergelar menantu kekaisaran." "Baiklah, ayo turun dan selidiki." Dia melompat turun, menjadi orang pertama yang terbang ke tanah menggunakan pedangnya. 2 orang yang tertinggal di punggung elang itu membeku di tempat seolah-olah tersambar 5 sambaran petir. Menantu kekaisaran ras Yao. Mereka berdua langsung tercengang. Jiang Fan terbang ke tanah. Ia memeriksa mayat-mayat itu dengan saksama. Sesaat kemudian, alisnya sedikit terangkat. Ren Guhong dan Wu Manyu akhirnya menerima kenyataan bahwa Jiang Fan memiliki identitas yang mengejutkan hanya setelah jeda yang lama. Mereka mengendalikan Flying Bird untuk turun perlahan. Wu Manyu berkata dengan masam, "Kudengar putri kaisar iblis bernama Liu Li, dan dia benar-benar cantik dan hebat." Jiang Fan mengangguk dan berkata, "Dia memang cantik, kenapa?" "Kirk." Wu Manyu mengepalkan tangannya, "Bagaimana mungkin semua hal baik terjadi padamu?" Ren Guhong juga cemburu sejenak, lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kudengar kaisar iblis punya selir bernama Yun Xia. Dia secantik peri dari surga, dan memiliki reputasi memiliki wajah surgawi. Apakah kamu pernah melihatnya? Apakah dia secantik yang dikabarkan?" Jiang Fan mengangguk tanpa ragu, "Dia bahkan lebih cantik dari rumor yang beredar. Dia juga lembut dan baik hati, perhatian dan teliti, benar-benar kekasih idaman pria. Tidak ada deskripsi yang terlalu berlebihan untuknya." Wu Manyu mengejek, "Lembut dan baik hati, penuh perhatian dan teliti. Dasar kakiku, kamu berbicara seolah-olah kamu sangat mengenalnya." Jiang Fan berkata, "Saya cukup akrab dengannya, benar-benar akrab." Sebelum mereka bisa mengerti apa maksudnya, Jiang Fan menunjuk mayat di depan mereka, ekspresinya cukup serius. "Saya pikir semua orang telah tertipu. Orang yang mendatangkan malapetaka pada ras Yao bukanlah binatang neraka yang terpencil." "Ah." Wu Manyu masih merenungkan apa arti, benar-benar familiar. Dia terkejut dengan kata-kata Jiang Fan yang menggemparkan itu. "Itu bukan binatang neraka yang sunyi." "Bagaimana kamu tahu?" Ren Guhong juga dipenuhi rasa tidak percaya.
Serangan binatang buas neraka yang membuat semua orang panik, mungkinkah itu tipuan? Saudara muda Jiang, apakah Anda punya bukti konkret? Kata-kata seperti ini bisa berakibat serius, harap berhati-hati. Pada saat seluruh benua bersatu dalam melawan binatang neraka yang sunyi, Jiang Fan mengklaim bahwa ini bukanlah binatang neraka yang sunyi. Jika penilaian Jiang Fan salah, ia mungkin akan dituduh mengacaukan situasi secara keseluruhan. Konsekuensinya akan berat. Jiang Fan menatap bekas cakaran yang merobek mayat itu dan berkata dengan suara yang dalam. Hitung jumlah bekas cakaran pada mayat. Keduanya menatap mayat di hadapannya, lalu menatap mayat di kejauhan. Mereka berkata satu demi satu, 5 tanda. Baik jejak cakar yang ditinggalkan oleh cakar kiri maupun cakar kanan, semuanya ada 5. Mata Jiang Fan sedikit menyipit, dan dia berkata, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku pernah memotong salah satu cakar binatang neraka yang sunyi? Ren Guhong dan Wu Manyu secara bersamaan tersentak tajam. Pertama-tama mereka terkejut karena Jiang Fan benar-benar telah bertarung dengan binatang buas neraka yang begitu mengerikan. Kedua, mereka terkejut bahwa suatu kelompok tak dikenal tengah menyamar sebagai binatang buas neraka dan membantai ras Yao di wilayahnya. Wu Manyu berkata dengan cemas, mungkinkah itu adalah anggota tubuh terputus dari binatang neraka yang terlahir kembali? Ren Guhong berkata dengan tegas, tidak mungkin. Baik itu ras Yao atau binatang neraka yang sunyi. Mereka hanya memiliki kemampuan pemulihan cedera yang sedikit lebih baik daripada ras manusia. Namun, mereka masih jauh dari tingkat kebangkitan anggota tubuh yang menentang surga dalam waktu singkat. Kecuali, seseorang memberi mereka pil roh penyembuhan bermutu tinggi milik ras manusia untuk membantu pemulihannya. Pil roh semacam itu jarang ditemukan di benua kita. Hanya pil peremajaan yang dikabarkan memiliki efek ajaib seperti itu. Bagaimana binatang neraka yang sunyi ini bisa mendapatkannya? Dia berhenti sejenak. Ekspresinya berubah dingin. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Seseorang menyamar sebagai binatang buas neraka dan membantai ras Yao. Ekspresi Wu Manyu juga menjadi gelap. Saat dia sebelumnya menanyakan informasi kepada anggota ras Yao, dia mendengar tentang keadaan tragis suku yang diserang sebelumnya. Konon, bahkan binatang Yao kecil yang baru lahir pun tak luput dari hal itu. Mereka tercabik-cabik. Kalau dipikir-pikir sekarang, alasan mengapa baik tua maupun muda tidak luput dari hal ini, pasti untuk membungkam para saksi, kan? Memikirkan hal ini, secercah cahaya dingin melintas di matanya, kita harus segera memberitahu para tetua kita. Kita harus memastikan kelompok orang ini tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menumbuhkan sayap. Namun Jiang Fan menggelengkan kepalanya. Niat membunuh muncul di matanya. Fakta bahwa mereka berani melakukan pembantaian seperti itu di benua ini berarti mereka jelas bukan orang-orang dari benua ini. Jika para tetua benar-benar tahu mereka berasal dari luar wilayah kekuasaan, mereka akan mempertimbangkan untung ruginya dan tidak akan dengan mudah memberikan pukulan mematikan. Jika itu terjadi, bukankah itu akan menguntungkan binatang-binatang ini? Sebuah cahaya melintas di mata Ren Guhong, apa maksud saudara muda Jiang? Jiang Fan berkata dengan dingin, kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya secara tidak sengaja membunuh beberapa orang luar selama proses pencarian binatang neraka yang sunyi. Tubuh halus Wu Manyu bergetar. Apakah Jiang Fan bersiap melakukan pembantaian? Bab 790 dorongan kuat untuk membunuh muncul. Merasakan dinginnya mata Jiang Fan, Wu Manyu menggigil. Jiang Fan sebenarnya adalah orang yang sangat toleran. Dia telah bertarung dengan Jiang Fan begitu lama, namun dia belum pernah melihatnya marah padanya, apalagi memendam niat membunuh terhadapnya. Namun sekarang, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, Jiang Fan ini membuatnya menatapnya dengan mata baru, dan dia berkata, bagus sekali. Seorang pria harus seperti kamu. Kalau kamu nggak punya nyali saat diganggu orang, mending kamu singkirkan saja sifat itu dan jadilah wanita. Ren Guhong menggosok kedua telapak tangannya, menyipitkan mata sambil berkata, kalau aku tidak salah, orang-orang ini sedang menuju ke selatan, langsung ke tanah ras manusia, kan? Target mereka yang sebenarnya mungkin bukan ras Yao, melainkan tempat tertentu di antara 9 sekte ras manusia kita. Kekejaman yang mereka lakukan di wilayah ras Yao kemungkinan hanya untuk menciptakan ilusi serangan binatang buas neraka. Untuk menyembunyikan niat dan identitas mereka yang sebenarnya.
Pada titik ini, matanya dipenuhi cahaya dingin. Mereka bahkan telah mengarahkan pandangannya pada ras manusia kita. Kamu mencari kematian. Dia menatap Jiang Fan dan Wu Manyu, tatapannya berkilat saat dia berkata, bagaimana kalau kita bertiga berkompetisi? Dia mengeluarkan tabung giok seukuran telapak tangan dari huainya, berisi cairan spiritual 5 warna. Mari kita berkompetisi untuk melihat siapa yang membunuh lebih banyak binatang. Sebagai hadiah, masing-masing dari kami akan mengeluarkan sebuah barang. Siapa yang membunuh paling banyak akan mendapatkan semua barangnya. Dia menggoyangkan tabung giok di tangannya dan berkata, aku secara tidak sengaja memperoleh ini dari dunia bawah tanah saat itu. Saya pernah melihat sebuah buku kuno 5 warna di brankas harta karun dengan poin prestasi setinggi 50.000. Cairan di sini beresonansi dengan buku kuno 5 warna itu. Aku telah mengumpulkan poin prestasi, berharap dapat menukarnya dengan buku kuno 5 warna itu. Cairan spiritual ini pasti ada hubungannya dengan buku kuno 5 warna itu. Coba pikirkan, cairan spiritual yang dapat beresonansi dengan buku kuno berbobot 50.000 poin, tentu saja bukan cairan biasa. Mata Wu Manyu sedikit berbinar. Dia berseru kaget, kau benar-benar menyembunyikan sesuatu yang dalam. Kudengar buku kuno 5 warna itu adalah warisan transformasi jiwa yang bahkan telah dipelajari oleh Master Pavilion sejak lama. Cairan spiritual di tanganmu benar-benar dapat terhubung dengannya. Jika Master Pavilion tahu, cairan spiritualmu kemungkinan besar akan diperoleh dengan poin pahala yang tinggi. Ren Guhong berkata, jadi, saudara-saudari seperguruan junior, apakah kalian ingin berjudi? Jika kau menang, cairan spiritual ini akan menjadi milikmu. Sekalipun cairan spiritual ini hanya diubah menjadi poin pahala, saya yakin jumlahnya akan sangat besar. Wu Manyu tidak ragu-ragu. Dia dengan tegas mencabut mahkota rambutnya dan berkata, bagus. Karena kakak senior Ren sudah berusaha sekuat tenaga, adik junior tentu saja tidak akan pelit. Dia melirik Jiang Fan, teman, bukankah kau menginginkan mahkota rambut ini? Kalau begitu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini kali ini. Ini adalah artefak kuasi spiritual, bernama mahkota rambut 1000 ilusi. Saat ini saya telah menemukan 2 fungsi. Yang satu tidak terlihat, efeknya setara dengan low-grade jimat tanpa debu, yang mampu menipu deteksi dari mereka yang berada di bawah alam jiwa baru lahir. Bahkan jika seorang ahli jiwa baru lahir tidak menyelidikinya dengan saksama, mereka mungkin tidak akan menemukannya. Yang kedua adalah penyamaran, yang dapat mengubah penampilan seseorang untuk sementara, dan bahkan mereka yang berada di alam jiwa baru lahir tidak dapat mengetahuinya. Kekurangannya adalah penyamaran itu menghabiskan banyak ki spiritual. Ki spiritual lapisan ke-7 formasi inti saya hanya mampu mempertahankannya selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Tetapi itu tetap merupakan benda yang dapat menyelamatkan nyawa. Jiang Fan diam-diam terkejut. Dia bisa menggunakan kedua barang itu. Mahkota rambut 1000 ilusi tidak perlu dikatakan lagi. Buku kuno 5 warna yang disebutkan Ren Guhong tidak diragukan lagi adalah seni ilahi 5 elemen. Cairan spiritual ini benar-benar dapat bereaksi dengan seni ilahi 5 elemen. Sambil memikirkan gunung asal 5 magnet, dan tumpukan batu besar yang terbuat dari material yang sama dengan gunung asal 5 magnet, dia merenung sejenak. Mungkinkah batu-batu itu membutuhkan cairan spiritual 5 warna ini untuk dicairkan menjadi gunung asal 5 magnet? Entah benar atau tidak, pertaruhan ini mutlak harus diikuti. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan 2 pil roh berwarna merah darah, memancarkan aura panas yang kuat. Pil roh. Wu Manyu mengangkat alis tipisnya, tampak tidak senang, bukankah itu agak tidak tulus? Apa yang kami bawa keluar adalah artefak spiritual atau cairan spiritual misterius dengan poin pahala tinggi. Apa ini yang kamu punya? Ren Guhong juga menunjukkan ekspresi curiga. Meskipun pil roh tersebut tampaknya bukan pil roh kelas rendah, sebagai seorang murid Pavilion Tianji, mereka tidak terlalu terkesan dengan pil roh kelas tinggi. Karena Master Pavilion merupakan Master Jiwa Bintang 3, mereka terkadang memiliki akses ke pil roh tingkat 3. Pil roh yang ada di depan mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan benda-benda yang telah mereka bawa keluar. Adik kecil, beritahu kami dulu untuk apa pil ini. Kami akan mempertimbangkannya dan kemudian memutuskan. Ren Guhong bertanya lebih dulu dengan enggan.
Jiang Fan berkata dengan tenang, efek pil ini tidak perlu penjelasan lebih lanjut dariku. Kamu seharusnya lebih memahaminya daripada aku. Karena itu disebut pil body. Apa? Wu Manyu menjerit, pil body. Pil body tingkat 4 yang legendaris yang dapat meningkatkan kemungkinan mengalami kesengsaraan. Kau tidak mencoba membodohi kami, kan? Mata Ren Guhong bahkan lebih bersemangat. Sebagai seorang seniman bela diri lapisan ke-9 formasi inti, ambang alam jiwa baru lahir tidak jauh lagi. Dia secara alami telah mempelajari secara khusus tentang pil ini. Ini adalah pil ilahi yang dapat memperkuat fisik seseorang dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menahan kesengsaraan surgawi. Kala itu, Master Pavilion Tianji memperoleh kesempatan terobosan namun tidak langsung melakukan terobosan. Sebaliknya, ia pergi ke benua besar lumbung besar dan menghabiskan setahun penuh di sana, hanya untuk memperoleh pil body guna meningkatkan peluang terobosan. Pil ini adalah benda suci yang sangat berharga bagi seniman bela diri di tahap pembentukan inti akhir. Ren Guhong tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Jiang Fan menangkupkan telapak tangannya, mengambil kembali pil body, dan berkata, kakak senior Ren, kompetisi belum dimulai. Ren Guhong tersadar kembali, tergagap, aku terlalu bersemangat. Saudara muda Jiang, kau benar-benar orang yang mampu menyembunyikan kemampuanmu. Anda sebenarnya memiliki sesuatu yang merupakan kesempurnaan lapisan ke-9 pembentukan inti, impian seniman bela diri. Awalnya, ia mengatur pertaruhan untuk memotivasi satu sama lain agar membunuh binatang buas sebanyak-banyaknya. Dia tidak menyangka akan mengungkap dua pil ilahi yang hebat. Barang-barang ini jauh lebih berharga daripada barang-barang miliknya dan Wu Manyu. Jiang Fan berkata, jadi, pertaruhan kita dimulai. Mata Wu Manyu berbinar saat dia berkata, semua barangmu adalah milik nyonya tua ini. Aku akan membunuh semua binatang ini. Ren Guhong dipenuhi dengan niat bertempur, niat membunuhnya membumbung tinggi, jangan khawatir, kultivasiku adalah yang tertinggi. Kalian berdua mungkin tidak bisa mengalahkanku dalam hal pembunuhan. Jiang Fan menyipitkan matanya, kalau begitu, mulai sekarang, kita masing-masing akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Saat suaranya jatuh, Wu Manyu dan Ren Guhong menyipitkan mata dan langsung melesat ke arah yang sama. Tampaknya mereka telah menyimpulkan keberadaan musuh dari jejak di tanah. Jiang Fan tidak terburu-buru. Kalau bicara soal mencari jejak, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Dia menerbangkan pedangnya ke udara, tersembunyi jauh di dalam awan. Kemudian dia mengeluarkan cermin harta pemantau surga. Setelah memasukkan sedikit ki spiritual, riak tak terlihat menyebar dengan Jiang Fan sebagai pusatnya. Pemandangan sekeliling tampak dalam cermin harta pemantau surga, dari dekat hingga jauh. 3 li, 10 li, 50 li, 100 li. Tiba-tiba, Jiang Fan melihat pemandangan aneh. Di tengah badai salju, ada sebuah benda besar tak terlihat yang tidak dapat ditembus salju, melaju kencang melewati badai. Kepingan salju tebal yang mengenai permukaannya membentuk garis luarnya, bagaikan sejenis binatang raksasa yang ganas. Di punggungnya, kepingan salju juga menggambarkan siluet beberapa manusia. Binatang raksasa ini, entah bagaimana, berhasil meninggalkan jejak saat berjalan di tengah salju. Ini juga mengapa keberadaannya sangat sulit dilacak. Pada saat ini, mereka jelas menyadari bahwa penyamaran mereka mudah terlihat dalam badai salju, dan mereka pun bergegas keluar dari area badai salju. Benar-benar ada orang yang berpura-pura menjadi binatang buas neraka yang membantai orang-orang tak bersalah. Mata Jiang Fan berubah dingin, dan dia hendak mengejar. Tiba-tiba, pemandangan aneh lain muncul di cermin harta pemantau surga. Di balik awan di langit, tersembunyi seekor binatang buas yang besar. Ia memiliki sayap dan melayang tanpa suara di awan. Punggungnya dipenuhi oleh seniman bela diri misterius yang mengenakan jubah hitam. Di bawah mereka, ada beberapa sekte hewan murid perempuan yang sedang mencari binatang buas neraka. Mata Jiang Fan menyipit. Pasukan yang datang bukan hanya satu tim. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?